Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir bersama kita caleg dari Partai Gerindra. Kalau saya panggilnya Bro Acang, tapi nama nanti di kartu suara, di kertas suara itu namanya Anwar Anas, caleg Gerindra Acang. Tepuk tangan. Bro ini kan aktivis, jurnalis, owner sebuah media juga. Sekarang Anda maju di gelanggang politik. Apa sebetulnya Anda cari itu? Sehingga Anda terjun ke dunia politik. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Yang pertama, saya ingin sebuah perubahan yang besar di mana saya bertempat tinggal. Karena sejatinya kami di Sebeduk itu adalah kawasan yang bersempadan dengan industri. Tapi kalau dilihat dari areanya itu masih banyak jalan berlubang, kanan kiri hutan, rumput dan segala macam, fasilitas publik yang tak memadai dan segala macamnya. Keterpanggilan itulah yang kemudian membuat saya ingin terlibat menjadi orang pemerintah untuk duduk di DPRD sehingga bisa berbuat lebih terhadap tempat tinggal saya hari ini, Sebeduk khususnya. Memangnya waktu jadi aktivis nggak bisa menyampaikan aspirasi itu sehingga diterima oleh pemerintah? Akan berbeda ketika kita di dalam ataupun di luar. Ketika di luar kita hanya bisa mengkritisi, tapi tidak bisa melakukan action. Tapi kalau kita di dalam, saya pikir ada anggaran-anggaran yang memang diamanahkan oleh negara, kemudian bisa kita fokuskan untuk membangun infrastruktur, tempat, dan segala macam di Sebeduk. Anda tadi membawa perubahan, bukannya berkelanjutan, Bro? Yang sudah ada dilanjutkan, tapi yang belum baik harus dirubah. Oke. Terus nanti, kalau sudah jadi, apakah itu bukan janji-janji manis seorang politisi bahwa saya ingin daerah saya, tempat pemilihan saya harus lebih maju dibandingkan dulu. Tetapi waktu sudah duduk di kursi dewan, kadang sudah lupa tuh sama pemilihnya, sama konstituennya. Nah, seperti apa kalau Bro Acang? Yang pertama, mungkin jangan limpahkan kesalahan ataupun dosa masa lalu oleh senior-senior kami terhadap kami, politisi muda hari ini. Yang kedua, Kapten, saya panggil Kapten ya, lebih akrab. Kapten, bahwa politik itu, saya membangun politik itu dengan mazhab berkelompok. Dengan tagline itu berjuang bersama. Jadi proses kami berpolitik hari ini, kami ibaratkan seperti kami sedang mendaki sebuah puncak. Yang satu sama lain, saya dengan teman-teman saya yang sedang berjuang hari ini, kemudian ketika ada yang jatuh, ada yang memapah. Sampai dengan kami sampai ke puncak, kami melihat keindahan, kami bersama-sama melihat keindahan itu. Sehingga saya ingin menceritakan bahwa proses politik itu ada proses saat berjuang, kita proses menangis, suka duka dan segala macam, semua teman-teman merasakan itu. Sehingga saya punya moralitas, ketika saya duduk, saya bisa berpikir untuk gampang diingatkan, untuk mau tetap merangkul. Kenapa? Karena ada historical sebelumnya. Maka saya bilang politik saya konsepnya berjuang bersama. Pada proses membangun, ketika Anwar Anas jadi DPRD pun, kalau dia hanya bekerja sendiri, dia tidak akan bisa melakukan apapun perubahan yang ada di Sebeduk. Tapi kalau ini dilakukan bersama-sama, maka saya bilang dalam waktu 5 tahun Sebeduk akan berbenah. Sebeduk memiliki wajah baru yang indah, berikut dengan infrastrukturnya, tempat-tempat penghijauannya, tempat bermain anak, sampai dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kalau menurut Bro, apa sih yang di dalam pikirannya, inilah yang harus aku lakukan, sehingga itulah Bro mau terjun ke politik? Yang pertama, Pak Kapten, bahwa SDM di Sebeduk, karena dia semi-interland ya, semi-interland. Kalau mungkin anak-anak Sebeduk itu kalau malam minggu dia berkunjung ke Badung Center, dia akan gampang dibedakan. Kenapa? Mungkin dari motornya yang nampak ada becek-beceknya gitu ya, atau cara bahasanya. Maka saya bilang saya harus hadir bagaimana saya membangun dulu sumber daya manusia yang ada di Sebeduk, supaya anak-anak mudanya juga mulai mau terbuka, mau terlibat dalam sejarah pembangunan. Yang kedua, terkait dengan lapangan-lapangan pekerjaan, Pak.
Pak Kapten, bahwa Sebeduk itu bersempadan dengan kawasan industri. Tapi ada di sana adik-adik kami, ada di sana adik-adik kami, ada di sana teman-teman kami yang tinggal di kawasan industri, yang tinggal di dekat kawasan Sebeduk, tapi tidak bisa bekerja di kawasan itu. Kemudian keterpanggilan saya harus bagaimana bisa memprioritaskan mereka, berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan itu, sehingga ada ruang untuk anak-anak Sebeduk, untuk anak-anak muda Sebeduk bisa bekerja di sana. Dua itu yang pertama. Yang ketiga, di Sebeduk, Kapten kalau boleh datang ke Sebeduk, tempat arena anak bermain itu sangat minim yang dibangun oleh pemerintah. Maka nggak jarang kalau malam minggu biasanya anak-anak muda itu keluar ke Batam Center, ke Bengkong dan segala macamnya. Saya memimpikan bahwa Sebeduk ini harus dibangun bersama dengan tempat arena anak-anak bermain juga, terutama anak-anak yang 6 tahun, 7 tahun, orang tuanya bisa antarkan dia ke sana, tidak melulu main smartphone, kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sehingga apa saya bilang, pertumbuhan mental anak bagus di Sebeduk. Ini cikal bakal bagaimana kita membangun sumber daya manusia nanti yang akan berkelanjutan. Tetapi apa yang Bro paparkan tadi itu kan keren lah. Cuma bisa nggak atau masyarakat Sebeduk ini menangkap nggak apa yang Bro narasikan tadi? Saya meyakini mereka menangkap. Kenapa? Salah satunya saya mungkin memiliki dukungan yang banyak dari para milenial Sebeduk. Saya memiliki tim dari milenial. Total tim kami itu ada 300, tapi didominasi 150 itu adalah milenial. Maka saya pikir edukasi seperti itu, mimpi-mimpi itu seperti itu harus dibicarakan dengan mereka. Kenapa hari ini saya bilang kita membangun sebuah tim, kita memiliki mimpi masing-masing, kemudian kita menuliskan mimpi itu. Berjuang untuk apa? Mendudukkan Anwar Anas untuk jadi DPRD. Kemudian ketika Anwar Anas duduk, karena amanah negara memberikan amanah, juga memberikan anggaran untuk mengelola anggaran, maka kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah kita tulis. Konsep itu yang saya katakan dengan konsep berkelompok. Mazhabnya berkelompok dan berjuang bersama. Tapi ini nggak bisa dipungkirin juga soal money politik. Seperti apa menurut Bro Acang? Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memahami momentum politik itu tidak hanya dengan 100-200 ribu. Kenapa? Hari ini banyak kendala yang terjadi di Sebeduk, mulai jalan berlubang, mulai LPG kemarin sempat langka, mulai dengan lapangan pekerjaan. Saya tanya mereka, kalian seharusnya mengadu kemana? Saya ajak mereka berdialog. Kemudian mereka nggak tahu mau mengadu kemana. Maka saya bilang, negara ataupun kita memilih seorang anggota DPRD untuk menjadi representatif kita, menjadi tempat kita mengadu dan segala macam. Maka saya bilang, kalau teman-teman melewati momentum politik ini hanya dengan 100-200 ribu, maka teman-teman akan kehilangan banyak momentum. Saya mengajak teman-teman, ketika teman-teman ingin memilih seorang anggota dewan, maka percayakanlah bahwa anggota dewan yang dipilih adalah mereka yang bisa menjadi tempat mengadu, mereka yang bisa menjadi tempat bersandar, mereka yang bisa menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita, menjadi teman dan segala macamnya. Kenapa? Momentum politik harus menguntungkan dalam materi, tapi ketika kita memiliki masalah, kita memiliki anggota DPRD untuk tempat kita mengadu. Maka dalam prosesnya dia harus terlibat berjuang bersama dengan orang-orang yang sedang berjuang hari itu. Oke, di sisi lain, tapi kita tetap harus menangkap juga bahwa yang ada di tengah masyarakat itu juga ada pragmatisnya. Karena kekecewaan yang pernah dirasakan, biasanya para calon atau anggota legislatif ini kan hanya butuh 5 tahun sekali. Setelah itu ya udah nggak lagi. Setelah itu mau pileg lagi, baru dia ingat lagi sama masyarakat. Karena model seperti itu sehingga membuat masyarakat ini kalau nggak pragmatis kita nggak dapat apa-apa. Wani piro baru kita mau milih gitu. Ini menurut Bro itu juga nggak bermasalah buat Bro nggak? Karena menghadapi tentu orang-orang yang punya uang banyak gitu. Oke, yang pertama saya selalu mereferensikan pada pemilih saya bahwa lihat proses. Jangan lihat, saya bilang pada hari ini semua kandidat itu jadi orang baik. Mereka jadi dewa. Mereka bisa merealisasikan apapun yang kita minta. Kita minta uang, kita minta gamis, kompang, hadro dan segala macam, mereka akan bisa melakukan itu. Tapi kita punya banyak referensi hari ini, media sosial, dunia digital, media koran, media online dan segala macamnya. Coba pernah cari referensi 1 tahun yang lalu sebelum mencalonkan diri, apa yang dilakukannya, 2 tahun yang lalu atau jauh 7 tahun yang lalu, apa yang dilakukannya. Sehingga saya bilang pengkhianatan berasal ketika mereka tidak melakukan observasi, kemudian hanya menunjuk bahwa seseorang itu akan
tidak amanah dan segala macamnya karena pelajaran-pelajaran yang lalu. Saya bilang saya adalah generasi muda yang menolak untuk diwarisi pengkhianatan senior-senior saya terdahulu terhadap saya. Maka saya bilang cari profiling saya, cari tahu siapa saya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 7 tahun yang lalu apa yang sudah pernah saya perbuat untuk saya beduk dan warga-warga yang ada di sekitarnya. Berarti itu referensinya salah satunya itu. Maka saya bilang jangan hanya memilih karena 100-200 ribu. Hari ini apapun politik itu kan saya pribadi saya, politik itu adalah soal menanam pengaruh, Cap. Menanam pengaruh. Saya ilmu mempengaruhi kapten, bagaimana kapten saya pengaruhi supaya mau memberikan hak suaranya terhadap saya. Bagaimana metodenya? Salah satunya kalau kapten mau duit, ya saya kasih duit. Itu money politik. Kalau kemudian kapten minta hadro, ya saya kasih hadro. Minta kompang, ya saya kasih kompang. Minta gamis, ya saya kasih gamis. Atau minta jalan-jalan ke pantai, saya kasih gamis. Itu mungkin salah satu cara mempengaruhinya. Tapi saya memilih yang kedua, Cap. Apa itu? Karena proses politik itu adalah ajak mereka bersaudara. Kemudian ajak mereka menulis mimpi-mimpi mereka. Kemudian ketika kita punya anggaran, kita berbicara, kita memiliki anggaran karena sudah diamanahkan oleh negara, maka kita realisasikan apa yang telah menjadi mimpi-mimpi kita. Sejatinya saya sebagai kandidat hari ini, karena saya punya tiket, maka mimpi-mimpi itu titipkanlah di pundak saya. Supaya saya punya moralitas untuk berjuang dengan teman-teman, dan teman-teman juga punya moralitas yang menitipkan mimpi kepada saya untuk berjuang mendukung saya. Jadi bukan hanya sebatas janji-janji ya? Bukan hanya sebatas janji, dan melibatkan mereka dalam proses. Karena kalau tadi minta uang ya aku kasih uang, minta ke pantai aku kasih pantai. Takutnya minta janji-janji, makanya saya kasih janji. Maka libatkan mereka, masyarakat itu pada proses bagaimana kita bertemu orang. Karena lucunya politik kita adalah ketika kita menginginkan seorang anggota DPRD yang berkomitmen, tapi bagaimana dengan kita memilih? Bahkan ketika kita tahu ada seorang calon anggota DPRD akan mengunjungi rumah kita, sejak kita di rumah kita berpikir apa yang harus saya minta nantinya. Maka saya bilang ketika seorang calon anggota DPRD terlalu mengeluarkan kos yang besar untuk politiknya, maka potensi dia untuk amanah akan berkurang. Tapi kalau soal jalan rusak tadi, bukannya wakil rakyat dari Cibeduk ada, dan saya yakin juga mereka punya kapasitas juga, menurut saya. Tetapi kok masih rusak gitu kan? Memang seberapa hebat nih Bro Acang nih bisa mewujudkan tidak seperti itu gitu, nggak rusak jalannya. Memangnya yang awal itu, yang terpilih itu nggak sekomitmen Bro Acang? Satu begini, di Cibeduk atau Dapil 3 Cibeduk Galang dan Nongsa 4 kecamatan itu ada 9 kursi nantinya. Tahun lalu itu masih 8 kursi. Kemudian dari 8 kursi itu yang betul-betul tinggal di Cibeduk itu hanya 2. Oh, yang betul anggota DPRD yang tinggal di Cibeduk ya? Itu ya berdomisili Cibeduk itu adalah hanya 2. Saya tak sebut nama. 7 orangnya. Dari 7-nya itu adalah orang-orang yang berdomisili di luar Cibeduk, bahkan di luar dapil pun ada. Maka saya bilang salah satu referensi saya mengajak teman-teman atau warga Cibeduk memilih, inilah orang yang betul-betul tinggal di situ. Kenapa? Dia mengetahui kondisi yang ada dan terjadi di lokasi itu, di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu salah satunya. Hari ini baru 2, kemudian kalau ada 3, 4, 5 dan kedepannya, maka 5 anggota DPRD akan kuat memperjuangkan jalan berlubang, marka jalan, pendistribusian, penghijauan dan segala macamnya. Terus ini Bro, seandainya kalau jadi ya, amin. Bro nanti main proyek nggak saat jadi anggota dewan? Saya pikir proyek itu adalah proyek pembangunan infrastruktur. Negara ketika referensi yang saya dapat ketika saya diamanahkan atau dilantik untuk menjadi anggota DPRD, mungkin saya mengelola anggaran pokok 3 miliar. Maka ya pembangunan 3 miliar itu harus berasaskan kebutuhan pada masyarakat. Dan janji-janji kampanye saya, salah satunya saya sampaikan 1 miliar saya prioritas untuk pembangunan sumber daya manusia yang bersertifikasi atau pelatihan-pelatihan kerja. 2 miliarnya nanti kita bicarakan bersama orang-orang yang berjuang dengan kita. Saya salah satunya katakan, saya tidak begitu terfokus untuk membangun fasum, karena fasum itu hanya seremonial dan tanggung jawabnya lebih kepada warga. Saya lebih serius atau meminati bagaimana kita berpikir untuk membangun sumber daya manusia kita dulu, kemudian bagaimana kita berpikir untuk membangun kesehatan orang-orang kita yang tidak mampu dan segala macamnya. Ya. Terus menurut Bro Acang, lebih menikmati mana? Anda sebagai aktivis, terus jurnalis, sekarang di politik. Mana menurut Anda yang paling
Anda nikmati dan itulah passionnya Bro Acang? Yang paling saya nikmati ya jurnalis. Karena saya sudah mendapatkan apa yang saya dapat di situ. Tapi dalam politik ini saya belum dapat keseluruhan, saya masih dalam proses. Sehingga saya tidak bisa menceritakannya secara keseluruhan. Ya. Justru di situ karena ada tantangan karena baru masuk ke dunia tapi politik. Saya menikmati prosesnya. Prosesnya menikmati. Oke. Ada yang mau? Oke. Lepas dari semua tadi ya Pak, cuman pengen tahu strategi ya, dengan berbagai program yang bagus tadi. Strategi cara ngelawan incumbent bagaimana? Itu yang pertama. Karena di sana pun sudah dulu sekian lama anggota dewan ya. Ya mungkin incumbent tahu sendirilah kekuatan incumbent seperti apa, soal dana. Terus yang kedua, sekarang ini kan berbarengan dengan pilpres dan mungkin bisa diprediksi audien atau konstituennya Bang Acang ini tidak semua mungkin satu garis lurus capresnya dengan Bang Acang. Terus bagaimana strategi menghadapi? Yang pertama Bang, saya di dapil saya kebetulan kami di Partai Gerindra, kami punya incumbent hari ini adalah Pak Werton Panggabean, yang kemudian diamanahkan oleh partai untuk maju di Provinsi Kepri. Sehingga saya bilang hari ini kami di kota untuk bertarung menjadi calon anggota DPRD di tingkatan kota tidak ada incumbent. Maka semuanya lagi rata-rata air, semua harus menunjukkan kualitasnya, kemampuannya. Kita belum bisa menghitung satu sama lain. Caleg Gerindra. Sehingga salah satunya bagaimana kita berupaya untuk lebih menonjol saja dari kandidat-kandidat yang lainnya. Yang kedua, terkait dengan pilihan-pilihan presiden yang berbeda antara konstituen saya. Saya cuma sampaikan bahwa kenapa, salah satunya saya sampaikan kepada pemilih saya, kenapa saya memilih Partai Gerindra. Karena saya pelajari betul platformnya, ADART-nya, ada keberpihakan terhadap masyarakat. Terakhir, melalui Endi Pat Wijaya, salah satunya, calon DPR RI kami juga, Gerindra itu membagikan 30.000 program Indonesia Pintar atau beasiswa. Saya sendiri per Desember kemarin di Sebeduk dan Nongsa membagikan 800 orang siswa mendapatkan beasiswa. Saya cuma kasih perumpamaan seperti ini kepada wali-wali murid yang saya temui. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu dapat urus yang dari sekolah itu namanya KIP. Tapi Indonesia Pintar yang dari pemerintah. Bagaimana syaratnya? Dia harus ada surat miskin, harus terdaftar PKH, mengurus domisili dan segala macam. Hari itu ketika saya berada di Partai Gerindra, saya punya akses berkomunikasi dengan pimpinan. Ketika saya tahu konsultan saya, masyarakat saya memang membutuhkan bantuan beasiswa, tak perlu PKH dan segala macamnya, Pak. Hanya karena kita tahu dia orangnya berpenghasilan rendah dan segala macamnya, kita bisa ajukan mereka untuk mendapatkan beasiswa tanpa harus mengumumkan mereka sebagai orang miskin. Maka saya bilang, saya punya alasan yang kuat kenapa saya harus memilih Partai Gerindra. Yang kedua, saya bilang, saya punya moralitas, saya harus memenangkan Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Salah satunya saya bilang, ketika presidennya adalah Prabowo Subianto, DPR RI-nya sampai dengan DPRD kotanya adalah ada orang-orang Gerindra, maka program nasional, program daerah, semua akan bisa kita nikmati. Yang sehingga saya bilang, ketika saya duduk di DPRD, kebermanfaatan program pemerintah itu bisa saya bawa pulang dan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Tapi kondisi itu seperti ini yang saya tahu ya. Sebuah komplek, contoh, dia ini anggaplah orangnya Gerindra, pemilihnya Gerindra, bukan Mas, anggota dewan dari Gerindra kota misalnya, yang sudah lama, semua pokir di situ semua diberikan. Karena kenyataan sekarang banyak yang seperti itu. Bahkan Bang Acang sudah pernah duduk dan memberikan semua organisasi di situ, pasum di situ, program-program pelatihan-pelatihan di situ. Tapi masyarakat di situ mungkin tidak tertarik dengan presiden yang satu garis lurus. Ada selalu bahasa seperti ini. Kami akan dukung Bang Acang, tetapi presiden seperti apa sih strategi menghadapi masyarakat yang seperti itu? Yang punya moralitas memenangkan Prabowo. Karena memang tugas kami menyampaikan apa-apa yang menjadi program strategis ketika oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, kemudian mengajak, dan tapi tidak ada kewajiban kami untuk memaksa. Karena tugas kami sebagai kandidat adalah bagaimana mengajak mereka secara soft, secara baik, secara elegan, dengan tidak secara memaksa. Kalau boleh jujur nih, yang pertama ini sebagai caleg nih,
akan mempromosikan kita biar kita jadi calegnya atau mempromosikan presiden kita untuk dipilih? Lebih mana yang didahulukan oleh Bro? Menurut Bro lah. Kalau saya sering sejalan. Kenapa Anwar Anas jadi DPRD, tapi kalau presidennya tidak Prabowo Subianto, maka hanya sedikit sekali program-program pemerintah yang bisa saya bawa pulang. Hanya setakat program saya di DPRD Kota Batam. Tapi ketika presidennya adalah Prabowo Subianto, DPR RI-nya adalah Edi Perwijaya, dan kotanya satu kotanya adalah Anwar Anas, maka saya bilang program nasional, karena dari APBN dan segala macam bisa kita nikmati. Salah satu contoh saya biasa bercerita dengan warga saya, PIP, program Indonesia Pintar, itu program salah satu programnya Gerindra. Kemudian saya bilang hanya satu kebermanfaatan itu warga sudah senang. Saya bilang kalau saya menjadi orang dalam, kemudian presidennya Prabowo seperti makan siang gratis dan segala macamnya kita bisa bagikan kepada warga-warga kita. Ada nggak efek, kalau orang bilang ekor jas ya, efek dengan Prabowo sekarang ini ke Bro Acang? Lebih banyak menguntungkan kepada saya. Karena kebetulan di tempat saya itu lebih banyak yang pro Prabowo. Maka sangat sayang ketika saya tak mempromosikan beliau. Berarti yakin menang? Kalau kami 100% satu putaran, gaspol. Prabowo menang? Prabowo menang. Berapa putaran? Satu putaran gaspol. Remblong. Oke, Hersam. Bang Acang ini udah terkenal lah. Agak dibiasakan Anwar Anas. Berarti Anwar Acang. Anwar Anas ini sudah terkenal sebagai orang yang berani berseberangan dengan pemilik modal, dengan orang-orang punya kapital besar. Tapi kita tidak tahu bagaimana sengaja dia awalnya. Kecenderungannya begini Pak Anwar. Artinya anggota dewan selama ini yang sudah duduk itu kebanyakan nyijon proyek Pak. Proyeknya tahun depan tapi sudah ngambil 20-25% tahun ini. Dan mereka bilang bahwasanya itu dikerjakan oleh dinas, tapi mereka yang mengerjakan. Kira-kira Pak, apakah Pak Anwar Anas ini akan sama mengijon proyek, baik itu proyek fisik maupun pelatihan itu yang sampai 35% Pak diambil mereka. Kalau pelatihan itu, proyek pelatihan itu 35% mereka ngijonnya. Apakah Bapak akan sama seperti anggota dewan ini setelah terpilih? Yang pertama. Yang kedua Pak, parkir. 2 hari yang lalu, minggu kemarin, kalau masalah Jumat atau Kamis, sudah disampaikan di DPRD bahwasanya parkir itu kalau di pending. Tetapi sampai tadi pagi Pak, saya masih dimintai duit parkir ketika saya parkir di tepi jalan umum. Dimintai 4.000. Ya. Kalau dimintai parkir ya harus parkir. 4.000. Artinya ini bagaimana Pak? Nah, artinya bagaimana? Apakah Bapak akan juga kembali bersuara keras seperti Bapak bersuara keras pemilik modal itu karena masyarakat butuh kepastian Pak. Kalau memang bayar, kalau memang di pending. Dua itu aja Pak. Oke, yang pertama, untuk jawaban saya, doakan saya untuk tidak melakukan hal yang sama dengan senior-senior saya. Yang kedua, soal parkir, maka tugas seorang anggota DPRD ketika dia melakukan rekomendasi, dia harus juga menjaga, mengawal bagaimana rekomendasi itu digerakkan di bawah. Ketika realisasinya ternyata masih ditarik parkir 4.000, padahal keputusannya adalah di pending, maka dia punya kebijakan lagi untuk menegur OPD yang bersangkutan. Saya sesuai selera Pak Hersam mungkin akan tetap menjadi Anwar Anas yang dulu. Oh, singkat, meskipun Bapak panjang tadi, singkat saja itu. Satu putaran Pak. Nah, ini biar masyarakat tahu juga lah. Apa sih yang membuat ini kan anak-anak muda banyak nih. Nggak bisa milih. Apa yang membuat yakinkan mereka sehingga mau memilih seorang Anwar Anas? Oke, yang pertama, mereka kelas 2 atau kelas 3 ya hari ini ya. Maka kalian akan menjadi calon-calon pengangguran nanti masa depan. Ketika kalian memilih Anwar Anas, mudah-mudahan pekerjaan akan menunggu kalian nantinya. Keren. Tetapi tetap presidennya Prabowo. DPR RI-nya MD4. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya, itu kata kuncinya.
Terus kalau program-program kayak yang di pusat itu makan gratis, susu gratis, itu seperti apa itu? Itu bro sosialisasikan nggak itu? Saya sosialisasikan. Nah, itu maksudnya ke siapa itu? Itu maka nanti akan didistribusikan kepada warga-warga yang tidak mampu, didata melalui tingkatan paling rendah RT, RW sampai dengan kepala desa ataupun kelurahan. Oh, itu disampaikan juga? Disampaikan juga. Kalau presidennya ini nanti, maka kita akan mendapatkan fasilitas makan gratis. Siapa saja? Anak-anak sekolah salah satunya. Oh, anak sekolah. Targetnya adalah anak sekolah. Kalau yang sudah kerja gitu, yang sudah kerja nggak? Tidak. Berarti Ibu Amel, anak sekolah itu dapat makan gratis, dapat susu gratis. Susu gratis. Terus reaksi masyarakat seperti apa? Mereka sepakat atau seperti apa? Pertama, yang ibu-ibu terutama sangat senang ketika mendengar ada program susu gratis ibu-ibu hamil. Kenapa? Memang untuk menjaga kesehatan anak itu, ya terutama dari ketika ibunya bisa mengkonsumsi secara rutin susu untuk mengembangkan janinnya. Nah, ini untuk biar masyarakat tahu juga. Bro ini kan satu partai dengan Endipat juga kan. Nah, Bro kan dari tadi promosikan Endipat juga tuh. Oh ya. Nah, emang apa program yang akan dilakukan Endipat? Lagian ya mohon maaf lah. Kami tak ada pernah dengar nama Endipat itu. Ya dengar-dengar angin aja. Tak ada si Endipat gitu. Kenapa masyarakat harus milih Endipat? Yang pertama, saya punya kedekatan khusus sama beliau. Yang kedua, beliau adalah masih tidak jauh beda usianya, milenial, saya katakan masih sangat muda, dan orang yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, calon presiden kami. Maka saya bilang, sangat besar, saya berkepentingan Endipat harus duduk kepada konstituen saya. Kenapa? Ketika presidennya adalah Prabowo Subianto, DPR RI-nya adalah Endipat Wijaya, saya menjadi anggota DPRD. Maka melalui Endipat Wijaya saya bisa berkomunikasi kepada Prabowo Subianto. Melalui Endipat Wijaya saya bisa mengambil anggaran APBN untuk membangun Sebeduk dan Kota Batam. Maka saya bilang kedekatan itu yang menjadikan saya berkepentingan untuk mendudukkan Endipat Wijaya di DPR RI. Ya, tapi rasanya Endipat kurang sosialisasi lah. Oke, kalau Prabowo, seperti apa sih sosok Prabowo sehingga ya masyarakat di Batam ini mau memilih Prabowo? Menurut pandangan Bro Acang, karena Bro Acang satu partai dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu memiliki seluruh kualifikasi untuk menjadi pemimpin yang untuk bisa membawa Indonesia menjadi hebat. Dia memiliki gagasan, dia memiliki ketegasan, tapi juga kelembutan hati terhadap lawan politik. Kemudian tidak hanya sekedar gemoy dan joget-joget, dia punya gagasan. Kenapa dia harus menjadi presiden? Maka saya punya alasan yang kuat. Saya harus memenangkan Pak Prabowo di dapil saya agar semua mimpi-mimpi bangsa Indonesia ini, semua mimpi rakyat Indonesia ini keluar dari zona kemiskinan untuk mendapatkan kesejahteraan bisa direalisasikan melalui Pak Prabowo Subianto. Ya. Berarti Prabowo itu lebih program ada, gagasan ada. Kelembutan hati ada. Gemoynya pun ada. Nah, berarti harus milih siapa? Masyarakat Batam harus milih siapa? Oke, ada? Tak ada? Thank you, Bro Ajang sudah berdiskusi di Metro Forum. Mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan menjadi wakil rakyat, karena jujur kalau dari kami sebagai orang media, kami ingin banyak orang media yang duduk di Dewan, sehingga selain membawa aspirasi dari masyarakat yang diwakili, juga masyarakat pers bisa terwakili. Kami akan bangga seandainya ada wartawan dan banyak wartawan yang duduk di parlemen, karena mereka bisa membawa aspirasi kami juga sebagai orang media seperti apa sih, karena dia sudah tahu kondisi media seperti apa, maka saat dia duduk di parlemen maka pasti keberpihakan pada dunia pers, keberpihakan pada kemerdekaan pers akan ada. Terima kasih Bro Acang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.